Kalimat ini ada yang salah nggak? Oke, kita baca dulu artinya ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? Ini artinya hobi kamu apa gitu. Lalu dijawab 책을 읽어요. 책을 읽어요 artinya membaca buku. Nah, kalau kita simak formatnya dalam bahasa Indonesia oke-oke aja ya. Kamu hobinya apa? Oh, aku hobinya membaca buku gitu. Nah, kalau ada yang bertanya dalam bahasa Korea, 취미가 뭐예요? Lalu kalian jawab 책을 읽어요. Nah, sebenarnya orang Koreanya itu masih paham apa yang kalian maksudkan. Maksudnya kalian membaca buku. Cuma sebenarnya formatnya agak kurang tepat. Nah, kenapa? Karena di sini 읽어요 itu merupakan kata kerja. Oke, 읽어요 merupakan kata kerja. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? Lagi ngapain? Sedang melakukan apa? Lalu kalian jawab 책을 읽어요. Nah, ini masih oke, karena dia menanyakan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita menjelaskan aktivitas kita saat itu, dimana aktivitas itu pasti berhubungan dengan kata kerja. Lalu kita jawab 책을 읽어요. Nah, ini masih oke. Tapi kan masalahnya dia nggak nanya kita lagi ngapain, oke? Dia nanyanya kita hobinya apa. Coba bayangin aja kalian lagi duduk, lalu ada orang tanya, hobimu apa? Berenang. Nah, di situ apakah kalian lagi berenang? Enggak, kalian cuma menjelaskan aja kalian itu hobinya itu renang gitu. Jadinya gimana? Nah, tadi kan aku bilang formatnya kurang tepat ya kalau kita menjawab seperti ini. Jadi di sini format kata kerja ini harus kita ubah ke kata benda. Hah, gimana maksudnya kata kerja diubah ke kata benda? Oke, aku kasih kalian contoh ya biar makin paham. Kalian simak contoh ini dulu. Kamu suka apa? Aku suka apel. Kamu suka apa? Aku suka apel. Aku di sini posisinya sebagai subjek kalimat. Suka atau menyukai itu predikat kalimat dan apel di sini sebagai objek. Nah, di sini kalian perlu tahu ya, kosakata dan pola kalimat itu berbeda. Jadi aku ini merupakan kosakata. Jenisnya apa? Jenisnya adalah kata benda. Nah, sedangkan suka atau menyukai dia termasuk apa? Termasuk kata kerja. Kata kerja posisinya dalam kalimat adalah sebagai predikat kalimat. Apel ini juga sama, termasuk kata benda. Nah, kata benda posisinya dalam kalimat adalah sebagai objek. Jangan lupa ya, kosakata dan pola kalimat itu berbeda. Kosakata ya ini, aku suka apel. Aku kata benda, suka kata kerja, apel kata benda. Nah, posisinya sebagai subjek, predikat, objek. Nah, jenis kosakata yang boleh menduduki posisi sebagai objek itu ada dua, kata benda, tadi kan kata benda nih, kata benda dan kata tanya. Hah, kata tanya bisa sebagai objek? Bisa, cuma ini pembahasannya nanti ya. Nanti, sekarang kita fokus ke kata benda dulu. Sekarang kita balik ke contoh kalimat pertama. Nah, ini versi kalimat yang lebih panjang ya, maksudnya lebih lengkap. Nah, tadi kan pertanyaannya, hobimu apa gitu? Lalu dijawab, saya suka membaca buku. Di sini saya sebagai subjek, suka atau menyukai sebagai predikat. Nah, membaca buku di sini sebagai objek. Saya di sini adalah apa tadi, kata benda. Suka atau menyukai kata kerja. Nah, di sini enaknya bahasa Indonesia membaca buku, posisi di kalimat ini ya, dia itu kata benda, bukan kata kerja ya, melainkan kata benda. Nah, enaknya formatnya tuh sama antara kata kerja, kayak kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi baca buku. Sama kamu suka apa? Oh, aku suka baca buku. Nah, itu formatnya sama, nggak ada perubahan gitu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Korea berbeda. Jadi di sini membaca buku, tadi kan 책을 읽어요, oke? 책을 읽어요, ini tuh masih kata kerja. Sedangkan kita kan mau bikin kalimat saya suka membaca buku. Aturan mainnya apa? Kalau kita mau menjadikan kosakata sebagai objek kalimat harus antara kata benda atau kata tanya. Nah, di sini 책을 읽어요 ini yang tadinya kata kerja, kita harus ubah formatnya menjadi kata benda. Makanya ada yang namanya istilah dibendakan. Dibendakan itu ya ini, awalnya kan dia kata kerja, lalu dia melalui sebuah proses. Nah, akhirnya dia statusnya berubah, yang awalnya kata kerja menjadi kata benda, begitu. Nah, untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda itu ada beberapa cara. Nah, kita fokus ke satu cara dulu ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan grammar non-code. Ya, dengan menggunakan grammar non-code. Nah, membaca buku itu bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya ini ya, 책을 읽다. Nah, caranya gimana biar dia bisa menjadi kata benda? Tanya kita hapus dulu,
lalu kita tinggal tambahkan nengot. Nah, tanya udah dihapus, tinggal tempelin si nengot ini, jadinya 책을 읽는 것. Bacanya 읽는 ya, 책을 읽는 것, 책을 읽는 것. Partikel untuk objek itu apa sih? 을, oke? Nah, ini karena akhiran konsonan, tinggal tambahkan 을. Jadi 책을 읽는 곳을, 책을 읽는 곳을. Nah, 곳을 di sini bisa disingkat menjadi 콜. Maaf ya tulisannya jelek. 곳을 bisa disingkat menjadi 콜, dan ini seringkali makainya ini, seringkali pakainya yang ini. Jadi kalimat akhirnya gimana? 저는 책을 읽는 걸 좋아해요. Kalau tidak pakai 저는 ya nggak masalah sama sekali, langsung to the point aja. 책을 읽는 걸 좋아해요. 책을 읽는 걸 좋아해요. Ini artinya saya suka membaca buku, di mana membaca buku ini sudah diubah menjadi kata benda. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea, diajarin konsep yang detail seperti ini biar makin paham, kalian jangan lupa bisa DM atau tap link yang ada di bio untuk tanya-tanya dulu seputar sistem les atau harganya. Les kita terbuka untuk teman-teman yang mau belajar topik, EPS topik, ataupun sekedar upgrade soft skill.